Kita yang masih diberi napas kehidupan, kita juga pegang kuat-kuat itu istilah, doa tuh napas. Jadi kalau masih bernapas, berdoa. Kami tahu Tuhan di pihak kami. Dan pagi ini kami semua ada karena belas kasihan Tuhan. Penuhilah kami dengan roh-Mu, supaya firman yang akan disampaikan benar-benar berkuasa atas hidup kami sekalian. Terima kasih karena sudah mengampuni dosa kami. Terima kasih karena akan berfirman melalui khotbah ini. Dan kami berdoa Tuhan tolong supaya tidak ada satupun jemaat-Mu, baik yang sedang mengikuti secara langsung di ruangan ini maupun di rumah mereka masing-masing melalui live streaming. Terpujilah Allah yang hebat. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang siap dan rindu terima firman, satu hati kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dan kawan-kawan pelayan semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih, pembacaan firman Allah bagi kita masih terpilih dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-17, ayat 20 sampai ayat 26. Yohanes pasal 17, ayat 20 sampai ayat 26. Mari kita baca ayat ini berbalas-balasan, saya lebih dahulu. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. 21 jemaat. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Sama-sama 23, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Beri tepuk tangan untuk firman Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita masih ada dalam tema besar, doa Kristen, saudara-saudara, di mana kita belajar tentang kehidupan doa, dan kehidupan doa adalah harga mati bagi kita, sangat penting untuk menghadapi kenyataan hidup teristimewa kita sebagai pengikut Kristus, di mana Tuhan Yesus bilang, kalau dunia benci aku, dunia juga akan benci kamu. Jadi ternyata pasang label Kristen itu tidak mudah, saudara-saudara. Karena tidak mudah, maka Tuhan memberikan salah satu cara terbaik untuk menghadapi semuanya itu, yaitu dengan kehidupan doa saya dan saudara. Kita sudah pelajari banyak seputaran doa Kristen. Ada data-data yang begitu jelas, secara eksplisit mengingatkan bahwa doa orang Kristen itu bukan doa asal bunyi, bukan doa hanya rutinitas mingguan atau rutinitas harian, tetapi doa orang Kristen itu adalah doa yang memiliki kuasa yang dahsyat, saudara-saudara. Sejumlah data minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya telah dimunculkan untuk menguatkan kita tetap berdoa. Saya menemukan ada data yang lain lagi yang mengingatkan bahwa doa orang percaya itu hebat. Sebutan lain bagi orang Kristen sejati di Alkitab adalah orang kudus. Kita kudus bukan karena memang kita ini kudus dengan kekuatan kita. Kita kudus karena dikuduskan. Dan setelah dimeteraikan dengan Roh Kudus akan membawa kita di dalam eksperimen hidup kita, sehingga kita tetap ada dalam satu tuntutan yang Tuhan mau. Di mana Tuhan Yesus bilang apa? Atau Allah bilang apa? Kuduslah kamu karena aku kudus. Nah,
doa orang kudus ini menurut catatan Wahyu misalnya ya. Wahyu pasal 5 ayat 8, di sana doa orang kudus ini begitu penting sampai kitab terakhir dari Alkitab kita masih menyinggung betapa pentingnya doa saya dan saudara, bahkan menjadi persembahan yang dinanti-nantikan oleh Allah Tritunggal, saudara-saudara. Makanya kita yang masih diberi napas kehidupan, kita juga pegang kuat-kuat itu istilah, doa itu napas. Jadi kalau masih bernapas berdoa, kalau berdoa bernapas. Dan itu dinanti-nantikan oleh Allah. Ya, saudara pikir doa-doa yang dilakukan di gereja-gereja itu biasa-biasa? Kalau dalam ritual Yudaisme itu ada kemenyan, ada persembahan di tabernakel, di ruang kudus, ruang maha kudus. Kalau sekarang di sorga, pakai istilah ini, ada kemenyan. Isinya doa Anda dan saya. Doa itu persembahan yang dinanti-nantikan oleh Allah kita. Dan doa itu dahsyat, saudara-saudara. Coba kita lompat ke Wahyu 8 ayat 3. Perhatikan Bapak Ibu. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Ya. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Saudara lihat ini. Jadi tidak ada doa yang sembarang. Jadi jangan bilang kita ajak berdoa, saudara pikir, himen doa. Kalau Anda tidak mengerti itu doa untuk siapa dan kepada siapa, Anda boleh ngomel-ngomel. Tapi masalah ini doa nih, Bapak tunggu. Bukan hanya doa-doa makan. Hamba akan makan. Bukan. Benar-benar. Ini waktu khusus Anda tuh sama Tuhan. 4. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Anda lihat itu. Ya, saudara yang berdoa, selama ini kok belum ada jawaban, tapi sudah naik di hadapan Bapa. Tenang, dia akan filter, dia akan atur waktunya, dan dia akan buat ledakan-ledakan luar biasa. Karena di ayat 5 dia bilang begini, ada ledakan. Itu sudah isi ini pedupaan, sudah isi doa, dia lempar ke bumi. Peng, meledak. Sudah lihat gambaran doa dalam kitab Wahyu. Begitu luar biasa. Bagi Anda yang pemalas berdoa selama ini, Anda rugi besar. Rugi sekali. 5. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi. Jadi dari doa-doa yang sudah ini, kalau Tuhan sudah kumpul semua, Tuhan siram ke bawah, ledakan terjadi. Ledakan ini tafsirannya banyak sekali. Pokoknya sesuatu terjadi. Saya tafsir secara sederhana. Sesuatu pasti terjadi saat kita berdoa. Makanya kekasih-kekasih Tuhan, saya harus tekankan ini, topik doa begitu penting. Nah itu doa orang kudus. Yang kita sedang bahas seroti ini, doanya Tuhan Yesus. Anda bisa bayangkan, kalau doa orang kudus saja model begini, bagaimana dengan doa Tuhan kita? Itu pasti dahsyat luar biasa. Makanya kalau penginjilan terjadi di mana-mana, penuaian berlaksa-laksa, terjadi di berbagai belahan bumi, dari zaman ke zaman sampai hari ini dan seterusnya, saya yakin itu adalah penggenapan atau jawaban dari doa-doa orang kudus, terlebih lagi doa Tuhan Yesus sendiri. Di mana minggu lalu kita sudah menyoroti apa saja yang Yesus minta di dalam doanya, atau apa saja yang Yesus doakan kepada Bapa berkaitan dengan saya dan saudara. Ya, ingat Yohanes 17 ada 26 ayat. Doanya ada 3 bagian. Yang pertama doa Yesus bagi dirinya sendiri dari ayat 1 sampai ayat 5. Dan doa itu menarik. Doa itu tidak pakai minta ampun dosa, karena memang dia Allah yang jadi manusia dan tidak pernah berdosa. Kalau kita wajib masuk minta ampun, tapi Yesus tidak perlu. Lalu dalam doa itu Yesus mengungkapkan ketaatannya yang sempurna. Sudah pasti Yesus tidak pernah salah, selalu taat dan sempurna. Lalu ayat 6 sampai ayat 19, doa bagi orang yang sudah percaya waktu itu, yaitu para rasul. Sedangkan ayat 20 sampai 26 yang kita baca berbalas-balasan, yang dari dalamnya kita mempelajari hal-hal menarik, itu adalah doa buat kita
yang waktu itu akan percaya, dan sekarang kita sudah percaya. Doa itu bagi kita. Doa supaya apa? Yang pertama, minggu lalu ingat, supaya kita memberitakan firman. Yang kedua, supaya orang percaya karena pemberitaan firman. Karena di ayat 20 itu dengan tegas Yesus berkata, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Dimulai dari mana? Hari Pentakosta. Ketika Petrus berkhotbah, orang-orang bertobat. Orang-orang itu sudah ada di dalam doa Tuhan Yesus. Dan waktu orang-orang itu mau bertobat, Petrus jelaskan bahwa bukan cuma kalian, masih ada orang-orang lagi menurut yang Tuhan tentukan. Dan waktu Petrus khotbah itu dari pasal 2 ayat 14 sampai ayat 36 kan. Di ayat 37 di situ Roh bekerja dan mereka respon khotbah Petrus. 37. Kisah 2 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Ya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, Ya. apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ini jawaban Petrus 38. Jawab Petrus kepada mereka, Ya. bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Apakah hanya kamu saja? Ini di sini kita ada di dalam 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, Iyo. Terus yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. pada waktu hari Pentakosta, Petrus bilang, kalian. Tapi juga masih banyak orang yang masih jauh. Nah ini kan 2000 tahun lalu di Yerusalem. Itu tergenapi di berbagai belahan bumi hari ini, termasuk di Kupang. Itu memang doa Yesus, penggenapannya jelas. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saudara yang bisa percaya hari ini, harusnya ada ucapan syukur yang, tidak bisa dijelaskan. Bukan karena saudara ada mobil, ada rumah, bukan. Ada satu ucapan syukur, Anda bisa percaya Allah, dan ada jaminan pasti masuk surga. Kira-kira ucapan syukur apa yang lebih dasar dari ucapan syukur jenis ini? Tidak ada. Ini paling besar. Amin. Karena masalahnya ini tidak bisa hilang. Anda bersyukur buat mobil, mobil bisa rusak. Sukacita hilang, damai hilang, syukurnya mulai dikit-dikit doang. Tapi kalau bersukacita karena keselamatan, saudara sudah belajar tuh, selamat tidak bisa hilang. Maka ucap syukurnya tidak bisa hilang. Ucap syukur jabatan bisa hilang. Iya. Ucap syukur proyek bisa hilang karena belum tentu Anda lagi yang dapat. Ucap syukur apa? Suami ganteng, istri cantik. Nanti pas dia punggilan keluar, disitulah. Ucapan syukur. Ya, ini kita mau ngomong benar. Kira-kira doa apa, syukur apa yang luar biasa, tak tergoyahkan. Syukur untuk urusan ini. Makanya menarik ya, Yesus doakan untuk pemberitaan. Yesus doakan supaya orang percaya untuk melalui pemberitaan. Dan hari ini yang ketiga, ada yang Yesus minta lagi di ayatnya yang ke-21. Perhatikan Bapak Ibu terkasih. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Salah satu permintaan yang sangat serius yang Yesus minta di dalam sepanjang doanya untuk kita adalah doa untuk kesatuan. Kenapa saya menekankan sangat serius? Kan Bapak Ibu sudah tahu, sudah dapat pengajaran kan? Kalau nabi, rasul, rabi, mereka omong apa-apa, sampaikan apa-apa 3 kali. Aduh, itu serius sekali. Ya, seperti saya contohkan kan, Tuhan bilang sama Yosua, teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Sudah baca di Yosua 1 tuh, ayat 6 dan seterusnya. Itu 3 kali. Bahkan lebih mungkin. Supaya apa? Ini serius. Tuhan tanya di Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali.
Tuhan bilang apa lagi? Gembalakanlah domba-dombaku 3 kali. Lalu Tuhan bilang apa lagi di Wahyu pasal 22? Aku datang segera 3 kali. Wahyu 22 ayat 7. Wahyu 22 ayat 20. Wahyu 22 ayat 12, ayat 20. Itu serius semua. Sekarang Yesus doa, minta untuk supaya orang percaya jadi satu. Ini bukan cuma di ayat 21, saudara. Kalau baca, perhatikan ayat 22, ayat 23 dia omong semua. Di ayat 21 dia bilang, supaya mereka menjadi satu. Ayat 22, saya baca. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Tidak cukup sampai situ, hantam lagi di 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna, menjadi satu, dan seterusnya. Saudara-saudara, berarti ini permintaan yang luar biasa. Saya siap 5 poin dari minggu lalu dan baru bahas 2. Saya tidak tahu ini bisa habis atau tidak, tapi kita mengalir saja, pokoknya waktu berhenti. Menjadi satu yang Yesus tekankan dengan begitu serius di dalam doa ini, itu bukan satu secara organisasi atau kelembagaan, bukan. Secara organisasi, secara lembaga, oh sampai kiamat tidak bisa bersatu. Semua gereja akan pakai tata caranya sendiri. Ada yang liturginya kayak kita, ada yang liturginya kayak saudara-saudara Gemit, ada yang lain lagi. Nah kalau dalam hal itu tidak bisa bersatu. Mungkin ada yang kita percayai dan gereja lain tidak percayai. Ada yang kita tekankan dan gereja lain tidak tekankan. Itu perbedaan-perbedaan yang ya biasalah, harus ada di dalam gereja. Namanya juga tubuh Kristus, toh. Ada mata, ada telinga, ada kaki, ada mata, ada mulut, ada hidung, ya, ada lutut. Jadi semua ada dia punya fungsinya masing-masing. Lalu ini bersatu dalam apa, saudara-saudara? Sudah pasti yang Yesus maksudkan di sini adalah satu di dalam kasih. Tidak bisa tidak. Makanya di ayat 26 itu, kalau saudara baca, dia bilang begini. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Ini yang Allah mau. Kalau tidak ada ini, repot saudara. Semua akan pertahankan dia punya. Tapi kalau ada mengasih, ada kasih, aman, terkendali kok. Kita mau ke gereja mana saja ya. Kalau sesat, itu nanti saya bahas. Itu beda kasus. Tapi kalau hanya beda-beda kecil, kita tidak tipe gereja yang buru-buru menghakimi orang gara-gara dia tidak pakai full musik, lalu Anda bilang dia tidak ada Roh Kudus. Dari mana kau ukur? Sombong sekali kita ukur orang model begitu. Kita tidak dididik di gereja ini dengan dasar firman, lalu kita menganggap bahwa oh liturgi kita terbaik. Tidak boleh. Banyak juga yang jago main musik, jago penyembahan, selingkuh, berzina, kurang ajar, penipu, banyak. Jadi itu enggak jaminan. Saya ajak jemaat kita melompat kepada lompatan kedewasaan. Saya cinta praise and worship, saya cinta nyanyi dengan melompat apa segala macam, tapi saya tahu di gereja lain pun gerejanya Tuhan. Ini omong betul. Makanya tadi malam ulang tahun SMA 3, saya kaget juga, saya pimpin liturgi umur-umur. Tapi pas pimpin, kok kenapa ada lagu semangat? Ya saya mengalir, metafor di situ juga. Kita punya anak 2 dari sini main. Anaknya Petoni Manuhutu sama anaknya Ibu Lilis Jami main musik di sana. Jadi wah keren. Liturginya campur lagu kidung jemaat, lagu kontemporer, lagu kidung jemaat, lagu karismatik. Aduh keren banget. Terus lagu Mada Bakti, hantam semua. Jadi saya ada Romo yang pimpin dengan pinandeta. Kan ada pendeta, ada pinandeta. Kalau panindeta atau pinan. Kalau pinan tetangga ini panindeta ini. Panindeta itu istilah Hindu. Kalau di Ketong ada pendeta muda, pendeta pembantu. Ada untuk panindita itu pendeta pembawa. Pendeta hanya pimpin hari-hari besar. Kalau panindita itu sampai akar rumput, itu orang Hindu. Jadi kita rame tadi malam.
Tapi puji Tuhan, sentralnya tetap saya ambil alih semua. Dan itu anugerah luar biasa. Apalagi dengan agama lain, saya di Indonesia kita masih bisa hargai. Apalagi hanya beda gereja dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus minta kita satu. Ya. Dan memang bicara tentang poin ini ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 itu mengingatkan kita betapa pentingnya kasih ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Amin. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sebab apa? 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Iya. Sebab Allah adalah kasih. Jadi Tuhan dalam doanya minta persatuan supaya orang Kristen masih bisa hidup dalam kasih. Nah, kekasih Tuhan berkaitan dengan permintaan Tuhan Yesus ini. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat, saudara-saudara. Yang pertama, permintaan ini jelas bermaksud untuk terjadinya pemulihan dalam diri manusia yang sudah mengalami kerusakan, kehancuran relasi baik dengan Allah maupun dengan sesama. Bapak Ibu, kita diajar di gereja ini bahwa pengertian manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu begini. Pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah memasukkan sifat-sifat tertentu dari Allah ke dalam diri manusia dalam kualitas yang lebih rendah. Hanya tertentu, tidak semua. Allah tidak memasukkan sifat maha kuasa dalam diri kita, itu tidak. Wih, kita tidak boleh jadi maha kuasa. Tidak maha kuasa, saya sudah kepala batu begini, apalagi maha kuasa, habis. Kita maha kuasa, jadi kalau bakal ada tetangga hanya pi dari rumah bercungkil begini dari jauh. Rumah tak angkat dengan Tuhan tidak kasih. Manusia ini bahaya sekali. Allah itu maha hadir, omnipresent, Jehovah Shammah. Itu Tuhan tidak kasih kepada kita. Makanya kalau kakak mau dari Sumba datang naik kapal tuh. Kalau maha hadir tinggal dari Mandailos itu buka saja kena langsung di sini. Ya kan? Allah tidak kasih, tapi ada yang Allah kasih. Di antaranya Allah itu pencipta, Bapak Ibu. Makanya Allah menciptakan manusia. Allah memasukkan daya cipta itu dalam kualitas yang lebih rendah, sehingga manusia ini memiliki daya cipta atau menjadi makhluk yang kreatif. Hanya bedanya kalau Tuhan Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Manusia yang diciptakan lalu Allah masukkan daya cipta sehingga dia menjadi makhluk kreatif ini, dia bisa menjadikan dari yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih berdaya guna. Mikrofon ini bukan Tuhan yang cipta. Ini Tuhan titip daya cipta dalam diri manusia. Dia bikin mikrofon, dia bikin keyboard, dia bikin internet, dia bikin handphone, dia bikin pesawat. Itu manusia. Itu Anda bisa bayangkan. Tuhan hanya kasih masa sedikit. Manusia bikin pesawat sampai pesawat luar angkasa. Orang bisa injak kaki di bulan. Itu otak dari mana kalau bukan Allah yang kasih? Padahal itu manusia sudah mengalami kejatuhan loh. Manusia sudah mengalami kegagalan, sudah jatuh dalam dosa aja, masih ada kemampuan begitu. Saya tidak bisa bayangkan kalau Adam dan Hawa tidak melakukan pelanggaran. Aduh, saya tidak tahu lagi. Mungkin manusia bikin rumah dekat-dekat surga. Bisa saya rasa. Berdosa jadi model begini. Nah, tetapi itu mengalami kerusakan, saudara-saudara. Sehingga kreativitas manusia ini dipakai justru untuk menentang Allah. Ditandai dengan apa? Anda lihat di zaman Menara Babel, mereka bikin itu kreativitas. Orang bisa bikin menara setinggi sampai mereka bilang pokoknya sampai di langit mau cari Tuhan Allah. Anda lihat itu. Jadi karena sudah mengalami kerusakan hubungan dengan Tuhan Allah terhitung ketika Adam dan Hawa melanggar dan seterusnya. Semua kreativitas manusia berusaha menentang Allah. Semua kreativitas manusia berusaha melawan firman. Bikin apa-apa selalu mau kesetuju hebat, kira-kira begitu. Sampai sekarang nih saudara pikir ini dunia ini kacau.
kelihatannya aktor di balik kekacauan yang ada orang-orang pintar semua. Yang hacker-hacker, Anda pikir itu orang-orang, oh dia komputer lu udah meleleh. Bukan. Itu dia bisa kasih heboh dunia, dia bisa pancuri data kiri kanan. Itu orang pintar. Itu makhluk kreatif yang salah menggunakan kreativitasnya gara-gara mengalami kerusakan. Menyusahkan orang. Anda pikir yang malpraktek aborsi, jual organ-organ dalam bagian tubuh bagian dalam ini, ginjal apa semua, Anda pikir orang bodoh? Itu ahli bedah. Bukan potong-potong sama lagi ginjal tabalah tahun laku. Ginjal itu bisa 500 juta sama 2 M. Kalian susah kalau mau pergi pulang. Jangan. Jual ginjal. Anda pikir yang bobol-bobol ATM di mana? Di NTT kah? Buka WhatsApp bilang undangan pesta. Bisa rekening habis itu. Kira-kira itu orang bodoh. Orang-orang yang main-main kayak doi tidak bisa. Itu pasti pintar. Kelihatannya ini dunia tambah kacau gara-gara orang pintar. Pintar menurut ukuran dunia. Jadi Bapak Ibu terkasih, maka ini perlu didoakan. Allah itu roh, maka manusia dicipta sebagai makhluk rohani. Nah, sebagai makhluk rohani, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, harusnya manusia mencari Tuhan Allah. Tapi terjadi penyembahan berhala karena kerohaniannya bermasalah. Apalagi manusia itu kan diciptakan menurut gambar rupa Allah. Salah satu sifat Allah kita itu punya sifat sosial. Sifat itu kelihatan dalam ketritunggalannya. Bapa, Anak, Roh Kudus saling mengasihi, saling mempedulikan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, kecuali peristiwa Golgota. Ketika Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu satu misteri yang luar biasa. Itu nanti masuk surga bertanya langsung di Tuhan Yesus. Rasanya seperti apa? Tapi kenapa itu terjadi? Kita tahu, gara-gara dosa. Tapi rasanya seperti apa? Woi, luar biasa. Saudara semua dengan istri kita, suami kita, seberapa tahun? Pacaran, nikah, 20 tahun, 30 tahun. Tidak ada kebersamaan yang lebih hebat dari kebersamaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita yang baru bersama aja bisa stres. Apalagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tidak pernah pisah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tapi terjadi pas di Golgota. Makanya saya bilang, rasanya seperti apa? Saya tidak mengerti. Tapi saudara, kalau cinta orang baru berpisah, stres kan? Malah sama angka comfort kok mandi minyak tanah. Iya kan? Apalagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi saya pikir, itu belum ada yang bisa. Jadi yang suka galau-galau, jelas. Standar. Terlalu standar. Nah, Bapak Ibu terkasih. Jadi kalau kita melihat sifat-sifat ini termasuk sifat sosial, itu rusak. Sifat sosial itu kan kelihatan waktu Tuhan ciptakan Adam, Tuhan bilang tidak baik manusia itu sendiri. Manusia itu butuh orang, karena manusia itu makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri, tidak bisa. Kita butuh orang, butuh teman curhat, butuh masukan, butuh solusi, butuh bimbingan, butuh didoakan. Tapi itu menjadi rusak. Ditandai dengan apa? Kain bunuh Habel. Anda lihat kakak adik kandung. Tapi kalau sifat sosial sudah rusak, orang tidak peduli kakak adik. Hubungan bisa hancur. Maka dari itu, Yesus 3 kali meminta, jadikan mereka satu, jadikan mereka satu, jadikan mereka satu. Ini permintaan serius. Permintaan untuk sebuah pemulihan. Karena kalau sifat itu rusak, hubungan dengan Tuhan Allah bermasalah, hubungan dengan sesama bermasalah. Maka dari itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu kenapa Tuhan minta supaya pemulihan terjadi. Hal lain yang menarik kalau kita bahas tentang permintaan Tuhan Yesus yang satu ini. Saudara, sebenarnya kalau Tuhan minta sesuatu,
itu biasanya Tuhan sudah melakukannya, lalu dia doakan lagi, lalu dia melakukan lagi. Kayak poin 1 dan 2 minggu lalu. Soal memberitakan Injil. Tuhan berdoa, tapi Tuhan melakukannya. Sekarang Tuhan doa minta persatuan. Dia datang dari sorga ke dunia untuk apa? Untuk pemulihan kehancuran itu. Makanya dia doa supaya manusia jadi satu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Contohnya kalau kita belajar doa Bapa kami ya. Doa Bapa kami itu dalam setiap doa itu harus disertai dengan tindakan kita, bukan hanya berdoa. Contoh, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saudara tahu pengertian doa itu? Itu bukan Bapa kurang kudus, lalu kita minta Bapa kudus, bukan. Dikuduskanlah namamu itu maksudnya Tuhan beri kekuatan bagi kami supaya kami ini di mana-mana sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, pemuda, pejabat, pelayan, pendeta, dimanapun kita berada, kita jaga kekudusan nama Allah. Itu maksud doa itu. Jadi sudah doa, lakukan sudah, jaga itu kekudusan nama. Lalu dia bilang apa lagi? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lalu doa saja, kerja. Dia bilang berikan makan itu bukan tunggu kok roti dan toko-toko turun dari sorga. Itu kita kerja cari roti. Ampunilah kami seperti kami ampuni orang. Jangan hanya bilang ampuni kami, kamu harus ampuni orang. Apalagi, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Itu pengertian doa itu, ialah kalau sudah doa, kalau lihat pencobaan di situ, jangan lompat masuk. Sudah tahu ini bahaya. Masih polos-polos masuk di dalam, selesai. Nah begitu juga dengan ketika berdoa untuk persatuan, maka kita harus mengusahakan persatuan dan kesatuan gereja itu dimanapun kita berada, dimulai dari keluarga kita, dari komunitas pelayanan kita di gereja ini, dan dia akan merambat keluar. Caranya bagaimana? Rendah hati satu dengan yang lain, lihat orang lain itu lebih penting dari diri kita sendiri. Itu caranya begitu. Filipi 2 mulai ayat 1 sebagai pembanding. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan, ada kasih mesra dan belas kasihan. Terus? Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Iya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Amin. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini cara supaya kita bisa satu. Jadi kalau mau menjadi jawaban dari doa Tuhan Yesus, ini harus belajar lihat orang lain lebih penting. Ya, lihat orang lain lebih penting. Itu caranya bagaimana? Caranya adalah lihat kekurangan kita, lalu lihat kelebihan orang. Itu aman. Lihat kekurangan kita, lalu lihat kelebihan orang. Itu memampukan kita menganggap orang lain penting. Jangan dibalik, nanti orang lain tidak penting. Lihat kelebihan kita dan lihat kekurangan orang, sampai mati tidak akan bersatu. Tidak akan bisa. Mesti lihat orang tanya itu lebih. Kita mungkin ada di sini, tapi di sini kita tidak bisa. Kita butuh orang lain yang punya kelebihan. Itu bisa bersatu, Bapak Ibu terkasih. Makanya saya percaya dalam tubuh Kristus itu banyak sekali talenta-talenta yang berbeda dan semuanya harus saling melengkapi, ya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian dalam permintaan Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus bilang supaya dunia tahu, dunia percaya. Di ayatnya yang ke-21 ya. Sekali lagi baca. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, ya. Memang kalau baca ini doa semua, loh ini di sini Tuhan supaya dunia percaya. Di ayat sebelumnya, ayat 9 dia bilang aku tidak berdoa bagi dunia. Perhatikan itu ayat. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, Ya, tetapi untuk mereka. Nah kalau bukan untuk dunia Tuhan berdoa, lalu kenapa di ayat 21 itu Tuhan minta supaya dunia percaya? Apa maksud percaya di sini? Percaya di sini sebenarnya dia punya arti supaya dunia tahu. Oh betul-betul kita ini orang percaya. Kalau apa? Saling mengasihi.
Dunia tahu bahwa oh ini betul-betul murid Kristus. Jadi ada dampak tertentu, ada pengaruh tertentu. Ini bukan berarti supaya berdoa buat dunia. Tidak kontras dengan ayat 9, tidak. Untuk urusan keselamatan dunia di sini sudah merujuk kepada orang yang tidak dipilih oleh Allah. Maka tidak memungkinkan bahwa Yesus kontradiksi sendiri dengan doanya. Tidak, saudara-saudara. Ya, bandingkan dengan Yohanes 13 ya. Ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, Amen. yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi ada pengaruh tertentu, saudara-saudara. Kalau orang percaya bersatu itu dampaknya luar biasa. Zaman Esther saja ketika orang Yahudi, orang percaya waktu itu bersatu, dampak luar biasa. Padahal mereka ada di daerah jajahan. Mereka dijajah, mereka dibuang di sana, tapi persatuan orang percaya itu dampaknya besar. Maka pastikan saya dan saudara bersatu dalam kasih ya. Bagaimana caranya supaya bisa begini? Sudah pasti. Yang pertama, saya dan saudara harus betul-betul percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena doa ini bagi orang percaya. Hanya orang percaya yang bisa bersatu. Hanya orang percaya yang bisa punya kasih. Kenapa? Karena waktu orang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang mencurahkan kasihnya kepada kita. Makanya Roma pasal 5 ayatnya yang kelima mengatakan dengan jelas dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Manifestasi buah roh yang pertama dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dikatakan dengan jelas, tetapi buah roh ialah agape, ialah kasih. Makanya saudara-saudara, syarat supaya kita betul-betul bisa mengalami kesatuan gereja menjadi jawaban doa Yesus, harus percaya sungguh-sungguh. Semua relasi yang di dalamnya kita bangun relasi dengan orang tidak percaya pasti bikin kacau. Relasi apapun, mulai dari perkawinan sekalipun. Kalau dengan orang tidak percaya, hancur. Karena orang tidak percaya tidak ada Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus, tidak ada kasih. Dari mana dia bisa bersatu? Tidak bisa. Makanya kenapa saya suka keras, jangan nikah beda agama. Ya, buat saudara yang terlanjur apa boleh buat, itu salibmu. Kau harus berjuang menangkan pasanganmu, karena kamu start salah. Saya tidak mungkin suruh cerai, tapi kamu start salah. Beda agama tidak boleh. Kita berteman dengan agama ini, agama itu, tapi bukan suruh kawin. Istilahnya jelas, bakawan boleh, bakawin tidak boleh. Bagaimana Anda bisa kawin dengan orang beda agama? Itu kacau balau. Tidak ada Roh Kudus. Bahkan yang sudah agama Kristen aja, hati-hati, dicek. Itu Kristen ada Roh Kudus atau tidak. Karena takutnya terlepas dari yang beda agama, pilih Kristen yang tidak bertobat. Itu lepas dari mulut singa, lalu pergi sorong buaya kodok. Makanya kita bilang, kalau kau ada di dalam mereka, putus, keluar. Tuhan tidak main-main, karena kita tidak bisa. Jadi begini, topik persatuan ini jangan langsung dipikir, bersatu lalu korbankan saja kebenaran. Oh tidak, bersatu tidak boleh korbankan kebenaran. Banyak orang paksa korbankan kebenaran demi persatuan, Anda tidak akan bersatu. 1-2 bulan dia jalan enak, 1-2 tahun enak, sisanya baru lihat, hancur. Saya sulayani banyak orang, dan saya lihat kapal-kapal batu, hancur. Beta firasat son enak, kan beta lihat dari manifestasi ini orang hidup tidak beres. Dan ini tanda orang belum bertobat betul. Soalnya mungkin manusia manifestasi Roh Kudus keluarnya begini, tidak bisa. Ini kedagingan semua yang keluar. Kepalsuan yang keluar. Makanya dilarang kelas tuh 2 Korintus pasal 6 mulai ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Terang itu ada Roh Kudus, gelap itu tidak ada Roh Kudus. Tidak akan bisa bersatu. Makanya banyak orang kurang ajar, paksa Tuhan Allah dan setan jadi besan. Itu, aduh, tidak dapat dibenarkan itu. Tidak bisa. Orang-orang tua tolong perhatikan, kita punya anak. Dan anak-anak kalau kau orang tua omong lebih baik kau dengar. Orang tuamu dipakai Allah. Kau jangan sok tahu. Lu belum ada di posisi orang tua. Orang tua sudah lewat itu posisi. Dia sudah lewat itu masa. Dia sumakan garam, dia jatuh bangun di situ. Jadi kalau orang tua omong dengar. Kau jangan kepala-kepala batu baru bergaul ini itu lu semua pikir lu betul. 15.
Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Ya. Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Tidak bisa, sampai Paulus tekankan 2-3 kali. Ini sekali lagi. Kalau dong ngomong ulang-ulang, ini serius, saudara. Jangan anggap enteng. Kalau Tuhan ngomong satu hal serius, Anda dan saya juga harus melihatnya sebagai serius. Jangan Tuhan serius, kita tidak serius. Aduh, kita lebih hebat dari Tuhan Allah kah? Tuhan Allah begitu serius dalam hal-hal ini, kok kita tidak serius. 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Ya. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Betul. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Betul. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. 17. Jadi yang kalau dengan aneh-aneh dong, keluar di sini sama dengan pisah, itu sama dengan putus. Nah, ini dia. 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Betul. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Tuhan tegas. Nah, kita tidak akan bisa bersatu kalau kita membangun atau paksa hubungan dengan orang tidak percaya. Termaksud apalagi gereja. Kalau ada pengurus gereja bukan orang percaya dia itu gereja hancur. Kacau. Kalau ada majelis gereja tidak bertobat, tidak ada Roh Kudus, dia akan bikin kacau di itu gereja. Kehadirannya pasti kacau. Makanya kenapa gereja-gereja itu harus hati-hati merekrut orang jadi majelis, apalagi jadi pendeta. Aduh, itu mau cek baik-baik. Makanya ini bukan gereja sok suci, tapi gereja itu tahu bahwa kalau orang tidak percaya tanpa Roh Kudus masuk pasti kacau. Makanya kekasih-kekasih Tuhan, Yesus berdoa buat persatuan, tapi kita harus usahakan persatuan. Dalam mengusahakan persatuan harus percaya. Dan sudah percaya, dalam bersatu jangan coba-coba korbankan kebenaran. Kebenaran di atas persatuan. Benar dulu, pegang kebenaran, baru bersatu. Makanya kekasih-kekasih Tuhan, ini penting ya, karena Tuhan tidak mau, bahkan bergaul aja. Bergaul saja Tuhan tidak mau. Yosafat tuh bantu Ahab. Saudara tahu, dia pulang, Tuhan kirim pelihat tegur Yosafat. Lu bisa bergaul dengan Ahab yang jelas-jelas menghina Tuhan Allah. Yosafat kena tegur. 2 Tawarik 19 ayat 2. Ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Iya. Ini gara-gara Yosafat ajak serang Ramot Gilead. Kalau Anda baca di pasal 18, Yosafat Ahab mati toh, karena yang cerita Mika itu. Pulang, Tuhan utus hambanya Yehu bin Hanani, pelihat. Kau tidak wajar berkawan dengan dia. Itu penyembah setan. Makanya saudara, dengan orang beda agama, kita hargai karena Indonesia kita begitu. Tapi Anda tetap jaga batasan-batasan. Anak-anak Tuhan, ya. Jangan juga sok suci, karena kita juga tidak tahu, wah jangan sampai itu orang ternyata orang pilihan. Ya, jadi kita saksikan sesuatu yang betul-betul alkitabiah. Jangan bergaul sampai kompromi dan korbankan kebenaran. Bergaul boleh, tidak ada masalah. Ini bukan larangan gimana-gimana. Bergaul untuk beri dampak harus. Jadi garam, jadi terang. Jangan saudara pergi tidak jadi apa-apa dan tidak bawa dampak. Saran saya keluar sebentar, isi diri, cas dulu, intim dulu sama Tuhan. Sehingga waktu Anda keluar powerful. Kekasih-kekasih Tuhan, itu pesan Tuhan. Anak-anak muda, orang tua, siapapun kita tanpa kecuali. 1 Korintus 15 ayat 33. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu bisa rasa sendiri. Tidak mungkin ini ayat-ayat salah. Kalau satu pergaulan ternyata saudara pun kebiasaan baik mulai menurun, kesimpulannya jelas. Pergaulan itu buruk. Sudah masuk kepada level buruk, tahapnya sudah buruk. Bukan seperti yang Bapak Gembala sarankan lagi. Ayo pergi bergaul jadi garam. Kalau Anda yang mengalami keburukan,
Anda sudah tidak berhasil jadi garam, tidak berhasil jadi terang. Saran saya, keluar dulu. Keluar dulu. Jangan paksa diri di situ. Repot. Nanti roh kita padam. Semangat menginjil mulai kurang, semangat ibadah mulai kurang, semangat berbuat baik mulai kurang, semangat mengampuni mulai kurang. Dulu yang begitu berani bersaksi, sekarang mulu kelem alteko. Ada yang sudah beres tuh. Keluar, ini demi kebaikan Anda. Dan demi Tuhan berkenan kepada Anda. Kalau tidak, kasihan. Kita pun hidup ini mau jalan dengan Tuhan. Kalau jalan sendiri kita bisa apa? Kan bisa bilang, ketong tuh ke nyamuk, setan tuh ke cicak. Cecak. Cicak atau cecak? Kalau yang ketemu nyanyi selama ini kan tidak ada lagu cecak-cecak. Kan yang ada cicak-cicak di. Oke. Jadi kita tuh kayak nyamuk, setan tuh kayak cicak. Sudah jalan-jalan sendiri. Apalagi terlalu banyak minum darah kok mangkal aja di situ. Itu nyamuk dapat lumat. Nyamuk lah. Cicak dapat mati. Tapi coba kalau beta pegang itu nyamuk. Kira-kira yang cicak berani datang? Tidak berani. Begitulah kalau Anda dan saya di tangan Tuhan Allah. Jangan jauh-jauh dari dia. Biar dia pegang kita terus. Itu cicak tidak berani datang. Seringkali kita ditelan karena kita sendirian. Tidak ada dalam persatuan orang percaya. Jangan sendiri. Karena ini ayat bilang, kita satu seperti Yesus dan Bapa satu. Bukan cuma kita bersatu, Bapa dalam kita, Yesus dalam kita, Roh Kudus dalam kita, pasti kita kuat. Saya tidak bisa bayangkan ada orang berani jalani hidup tanpa keintiman dengan Tuhan. Wih, saya anggap Anda hebat sekali. Apakah Anda benar-benar hebat? Tidak. Anda sedang kena tipu. Nah, kekasih Tuhan. Maka dari itu, usahakanlah persatuan ya. Tapi jangan kompromi. Waspada, kalau mulai orang yang bawa-bawa perpecahan, ajaran tidak sesuai firman, tolak. Bandingkan dengan apa yang Paulus katakan dalam Roma 16, mulai 17. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Ini Tuhan yang suruh. Kalau itu orang tanpa Roh Kudus, tanpa firman, pengaruhnya buruk. Ayat ini yang bilang, sebab itu hindarilah mereka. Simpel saja. Ikut saja, nanti diberkati. Pasti diberkati. Ya, itu seputaran persatuan ya. Permintaan berikut, apa yang Tuhan Yesus sebutkan di dalam doanya? Ya. Tuhan Yesus menyatakan bahwa orang Kristen itu mengalami kemuliaan yang Yesus berikan kepada mereka. Perhatikan di ayatnya yang ke-23. 22 sorry. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Iya, sampai di situ. Jadi Bapak Ibu terkasih, yang pertama minta supaya kita beritakan Injil, yang kedua berdoa supaya orang percaya karena pemberitaan Injil, yang ketiga supaya ada kesatuan persatuan gereja, yang keempat supaya gereja mengalami kemuliaan Kristus. Ini permintaan Yesus dalam doanya. Apa arti kemuliaan Kristus di sini? Banyak tafsiran, ada yang bilang sorga, tapi kalau sorga tidak terlalu pas di situ ya. Sorga nanti saya ada ayatnya setelah itu. Tafsiran yang paling pas, kemuliaan Kristus. Kapan seseorang mengalami kemuliaan Kristus? Ini ada hubungan dengan poin yang tadi. Untuk bersatu harus percaya. Dan tahukah Bapak Ibu, kalau orang percaya, orang sebenarnya mengalami kemuliaan. Karena waktu orang percaya, Yesus masuk di hidupnya. Roh Kudus dimeteraikan dalam dirinya. Sudah pasti dia mengalami kemuliaan.
Karena yang dulu kotor, gelap, tidak bersinar, sekarang Kristus masuk, roh kemuliaan masuk, maka disitulah sebenarnya kemuliaan Tuhan sedang diberikan kepada saya dan saudara. Dan perlu Bapak Ibu dan saya tahu bahwa kemuliaan Kristus ini tidak bisa dipisahkan dari penderitaan atau pikul salib. Makanya kalau kita belajar di dalam 1 Petrus itu ya, pasal 4, ayat 14 dan seterusnya, dia bilang begini, 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Ya. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Itu doa Yesus supaya ketika orang percaya ada Roh Kudus, ada kemuliaan Tuhan, ada kemuliaan Yesus dalam diri saya dan Bapak Ibu. Makanya orang begini dia akan memilih menderita benar, menderita tidak benar dia tidak mau. Kalaupun dia alami, okelah, melalui jalan itu dia bertobat. Ayat 5. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pencuri, pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Kalau kita pernah menderita jenis ini bisa jadi jalan Tuhan bawa kita pada pertobatan ya. Tapi menderita yang benar. 16, ini membawa kemuliaan bagi Allah. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, Ya. maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Iya. Begini Bapak Ibu terkasih, memang menderita ini topik yang tidak enak. Tapi ini tidak bisa dihindari. Kalau omong berkat semua minta maaf ya. Telinga berdiri semangat langsung ini berkat, berkat, berkat. Itu jangan khawatir deh. Tuhan pasti berkati kita. Tapi sering khotbah-khotbah begini untuk persiapan. Menderita. Yesus menderita, kita harus menderita. Tidak bisa tidak. Kemarin saya khotbah di radio. Saya tekankan tentang Kristus memang panggil kita untuk menderita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 20 dan seterusnya. 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ya. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Menderita karena berbuat baik taat Tuhan itu kasih karunia. 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak Ibu dan saya yang siap menderita atau sedang menderita dengan penderitaan yang benar, saya mau ingatkan begini. Ini ayat bilang, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita. Kristus menderita untuk apa? Untuk kamu dan untuk apa lagi? Untuk meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Di radio kemarin kalau Bapak Ibu dengar saya sampaikan begini. Ya saya rasa saya mau tutup ini khotbah. Penderitaan Kristus itu menderita yang pertama. Bayangkan Kristus itu orang kudus di antara orang-orang berdosa. Itu psikisnya sangat tertekan. Bapak Ibu yang bertobat, lalu Bapak Ibu ada di lingkungan kerja, semua tidak bertobat di situ. Bapak Ibu sengsara. Teman saya baca Alkitab di kantor, kawannya lewat, bikin lebih-lebih. Tuh. Sini saudara baca-baca Alkitab. Kristen. Agama Kristen. Kan saudara kerja aja dia buka Alkitab kau baca daripada kosong. Kawan seiman ini bukan mau makan puji, memang dia bilang, mesti baca. Saudara kerja jujur sendiri di kantor Anda, satu kantor tidak jujur, nota fiktif semua, Anda setengah mati. Anda kalau jujur sendiri. Makanya kenapa Alkitab berkata, Lot itu tersiksa, jiwanya tersiksa, dia menderita waktu dia tinggal di Sodom dan Gomora. Nah bayangkan Lot atau saya atau saudara yang manusia belum sempurna aja, sengsara, apalagi Kristus. Semua orang yang dihadapi itu berdosa semua, yang tidak berdosa cuma dia. Itu menderitanya kayak apa? Sudah begitu lagi saudara-saudara, Kristus menderita itu karena taat sempurna. Kita nih jujur aja termasuk saya, taat kita tidak sempurna. Tapi itu pun menderita. Orang seomong kita nih, kita rasa-rasa mau pifalungku, mau puku, mau ini. Tapi harus taat. Tuhan bilang ampuni, ampuni, itu menderita. Mengampuni, karena memang tidak bisa buat apa-apa. Beda dengan mengampuni padahal bisa balas.
itu lebih menderita. Yesus waktu di Golgota mereka hina-hina dia tuh, dia sebenarnya bisa injak mereka satu-satu. Tapi dia tidak mau. Bukan dia tidak bisa, sangat bisa tapi tidak boleh. Itu taat sempurna. Pasti menderita sekali Bapak Ibu terkasih. Apalagi, saya ingat kemarin saya katakan, Yesus itu menderita serangan setan. Sejak dibaptis, langit terbuka dan suara Bapa bilang apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Masuk padang gurun, langsung setan bilang, kalau engkau anak Allah, rubah batu jadi roti. Dan setan serang terus sepanjang hidupnya. Setan serang. Kadang melalui Petrus, kadang melalui Yudas, kadang melalui orang Farisi, kadang melalui ahli Taurat. Saudara ingat jejak ini. Jadi kalau saudara menderita, memang kita harus menderita seperti itu. Menderita kenapa? Penolakan. Dunia ini Tuhan Yesus yang cipta. Dunia Tuhan Yesus yang cipta. Itu jelas dalam Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tapi yang Dia cipta ini, waktu Dia datang, mereka tolak Dia. Ayat 10. Lompat ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Buktinya apa? Dia lahir hanya dapat tanpa binatang. Tidak ada hotel terima dia. Yesus ditolak itu. Oleh ciptaannya dia pencipta, tapi yang diciptakan ditolak dia. Ya mending kalau yang diciptakan tolak lalu bangsanya terima. Israel juga tolak dia, 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Israel itu miliknya, juga tidak terima dia. Ya, kalau memang Israel tidak terima, minimal kampungnya. Dia kampung di mana? Nazaret. Waktu dia ke Nazaret mereka terima, tolak juga. Dia lagi khotbah mereka, Yusuf dan Maria punya anak. Matius 13:55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? 56. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Dia cipta dunia, dunia tolak. Dia ke Israel, miliknya Israel tolak. Dia pergi ke kampung halaman tolak. Tapi puji Tuhan dia masih ada keluarga. Keluarga terima, keluarga juga tolak. Keluarga juga tolak. Sampai keluarga dia orang gila. Markus 3:21. Jadi kalau anda hanya menderita, keluarga masih terima, kau jangan terlalu berhitung dengan Tuhan Allah. Yesus semua tolak. Baca ini ayat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dia tidak waras, orang gila nih, bayangkan sudah. Matius 7 ayat 5, mereka tidak percaya dia. Ini ayat bilang, Yohanes 7 ayat 5, sorry. Yohanes. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tapi puji Tuhan, walaupun keluarga tidak terima, masih ada 12 rasul. 12 rasul bikin apa dengan dia? Lari tinggalkan dia semua. Semua lari tinggal dia. Ada yang menyangkal, ada yang jual. Dan ujung-ujung di Markus 14 ayat 50. Ayat itu jelas berkata, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Puji Tuhan masih ada Bapa di sorga. Bapa sama-sama dengan dia? Tidak. Bapa tinggalkan dia. Anda waktu dia di Golgota dia berteriak, Eli, Eli lama sabatani. Bapa tinggalkan dia. Jadi Yesus benar-benar sendiri. Saudara tidak sendiri. Dia sudah ambil alih. Itu dia janji dari surga. Aku di pihakmu. Aku menyertaimu. Jadi jangan takut menderita demi kebenaran. Yesus menderita sendiri. Kita tidak sendiri. Yesus di pihak kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Itu kemuliaan yang Tuhan beri bagi kita. Kiranya khotbah ini memberkati kita. Tuhan.